Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan taufik hidayatnya kepada kita semua, sehingga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Sholawat teriring salam marilah senantiasa kita sanjungkan junjungan kita Nabi besar Nabi Allah Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri teladan kita dalam menapak kehidupan ini. Semoga kelak kita diakui sebagai umatnya, sehingga kelak beliau berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Keputusan jadi mu'alaf bukanlah sebuah keputusan yang singkat dan bukanlah sebuah keputusan yang mudah bagi saya. Karena ketika saya menjadi seorang Nasrani, saya seorang Nasrani yang cukup rajin beribadah, rajin pergi ke gereja, rajin mengikuti kegiatan-kegiatan kegerejaan lainnya. Dulu ketika saya menjadi Kristen, saya biasanya membaca kitab suci, biasanya membaca kitab suci di depan altar seperti itu. Dan ketika saya masuk Islam, tepatnya di 17 September 2009, selepas sebuah kejadian kecelakaan yang mengenaskan itu terjadi, saya memutuskan untuk masuk Islam. Bukan keputusan yang mudah, namun juga sudah saya pertimbangkan ketika di tahun 2008, tepatnya 26 Juni 2008, saya mengalami kecelakaan bertabrakan dengan truk gandeng yang menyebabkan kaki kanan saya itu patah. Dan karena kecelakaan itu membuat saya harus drop out dari SMA. Cukup sedih, waktu itu sangat sedih sekali, karena salah satu mimpi saya itu ingin sekolah. Mimpi saya ingin terus melanjutkan sekolah, dan qadarullah saya harus berhenti, harus drop out dari sekolah, dari SMA saya, SMA 1 Widodaren. Tepatnya waktu itu saya naik di kelas 2. Jadi saya SMA itu hanya 1 tahun Tahun 2007 sampai 2008 saya SMA. Setelah dari masa-masa penyembuhan saya, di masa-masa yang sangat sulit bagi saya untuk menerima kenyataan bahwa saya harus terbaring dengan kaki yang patah begitu di situ masa-masa berat saya lalui dengan saya terus belajar. Saya bahkan membuat schedule, saya membuat jadwal untuk diri saya untuk belajar. Senin jadwalnya saya apa, PPKN, matematika dan lain sebagainya, saya jadwal seperti itu. Karena apa? Saya harus belajar. Apapun yang terjadi saya harus belajar. Karena kebetulan kakak saya juga SMA, jadi banyak buku-bukunya yang bisa saya pelajari sehingga saya tidak ketinggalan dengan teman-teman yang lain yang waktu itu masih yang SMA juga gitu. Kemudian di 17 September 2009 saya masuk Islam setelah melalui pertimbangan yang luar biasa. Saya pergi ke tempat beberapa ustadz untuk meyakinkan hati saya, meyakinkan pikiran saya, menyamakan persepsi saya tentang siapa itu Tuhan, siapa itu Maryam, siapa itu Maria, siapa itu Isa Al-Masih, siapakah itu Isa itu Nabi atau Tuhan. Saya cukup lama akhirnya, dan sebuah ayat sebuah ayat atau sebuah surat, yaitu surat Al-Ikhlas, yang meyakinkan saya bahwa memang Allah itu hanya satu, Allah itu tunggal, dan Isa itu bukan Tuhan, ia adalah bagian dari 25 nabi dan rasul. Dari situlah saya yakin bahwa yang benar adalah Islam. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang menjadi uswah hasanah bagi kita. Selepas dari itu, di masa-masa tahun 2009 saya mengucapkan syahadat, dan semenjak itulah saya memutuskan saya harus memakai jilbab, karena memang
kewajiban seorang perempuan itu adalah mengenakan jilbab seperti dalam surat An-Nur ayat 33 ya, dan Azab ayat 59, maka julurkanlah jilbabmu untuk bidada, saya memutuskan untuk memakai jilbab. Selepas dari situ perjalanan saya dimulai. Saya terus belajar mulai dari membaca Iqra, dari Iqra 1 sampai dengan saya bisa membaca Al-Quran, dan saya memutuskan lanjut studi pendidikan agama Islam. Disitulah rasanya perjuangan itu dimulai ya. Saya yang sanksi, bukannya saya yang sanksi sebenarnya, keluarga itu sangat sanksi apakah saya bisa lulus di jurusan ini gitu ya, karena suatu yang sangat sulit ya, karena semuanya itu harus saya mulai dari awal gitu. Bagaimana saya menulis huruf hijaiyah, saya harus belajar studi Al-Quran, studi hadis, bagaimana mempelajari tentang sejarah kebudayaan Islam dan lain sebagainya, saya lakukan secara otodidak ya. Dan saya juga membeli beberapa kitab-kitab ya, seperti Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, kitab tauhid yang saya pelajari secara otodidak. Dan akhirnya alhamdulillah di tahun 2019 saya dinyatakan lulus sarjana pendidikan agama Islam dengan predikat sangat memuaskan atau A. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sangat bersyukur sekali. Dari situlah kemudian saya terus belajar, karena apa? Dalam Islam khairukum man ta'alamal Qur'ana wa alamah. Sebaik-baiknya orang adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Motivasi dari situ saya kemudian mengajar di beberapa tempat ya. Saya menikmati sekali saat saya mengajar, meskipun menjadi guru honorer itu tidaklah mudah, tapi saya menikmati prosesnya, karena tujuan utama pendidik itu bukan karena menghasilkan, tapi karena saya mencintai pendidikan, saya mencintai mengajar. Karena apa? Berbagi ilmu manfaat itu termasuk dalam 3 amalan yang tidak terputus pahalanya, yaitu salah satunya adalah ilmu manfaat, di samping memiliki anak yang solih serta amal jariah. Nah, ilmu manfaat memiliki kedudukan yang sama, yaitu termasuk pahala amalan yang pahalanya akan terus mengalir meskipun pelakunya telah tiada. Nah, selepas dari situlah akhirnya saya mengajar. Saya selalu meyakini begini teman-teman, ketika kita melakukannya dengan hati, maka hasilnya pun akan maksimal. Prosesnya baik, maka hasilnya. Saya selalu yakin bahwa hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Selama dari tahun 2015 mengajar di Pandean, saya masih ingat di MI Misbahul Haqim itu bayaran saya berapa? Saya hanya dibayar 400.000 per 3 bulan teman-teman. Jadi cukup jauh jarak rumah saya, tapi saya menikmati semuanya lillahi ta'ala. Saya ingin membagi sedikit ilmu yang saya miliki, saya ingin sedikit berbagi miliki kepada anak-anak di sana gitu ya. Cukup pedalaman ya di sana ya. Kemudian sama ya, honor di sekolah lain pun juga sama seperti itu gitu. Nah, kemudian lanjut di SMP, saya didaftarkan masuk Dapodik. Setelah masuk Dapodik, tepatnya di bulan September tahun 2021 ini ada rekrutmen P3K Guru ya tahun 2021. Saya mengikuti tahap 1 karena saya honorer di negeri, dan alhamdulillah dengan perjuangan saya, dengan doa orang-orang di sekitar saya, doa orang-orang terkasih saya, alhamdulillah saya dinyatakan lulus seleksi ASN P3K Guru tahun 2021, mengisi formasi pendidikan agama Islam di SDN Karanganyar 3. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Bapak Ibu guru, teman-teman yang masih berjuang P3K Guru, ayo tetap semangat, cintai apapun yang kalian lakukan saat ini dan berjuang ya. Saya masih ingat 2 amalan waktu itu yang tidak saya lupakan, yaitu sholat duha dan juga sholat qiyamul lail atau sholat tahajud, yang selalu menjadi motivasi saya untuk terus memohon sama Allah, karena Allah lah satu-satunya zat yang mampu memberikan sesuatu yang kita minta, satu-satunya zat yang kita tidak bisa menerima apapun yang masih Dia tahan, dan kita tidak akan bisa menolak apapun yang masih Ia berikan. Jadi terus memohon, berupaya, berdoa, upaya maksimal dengan cara belajar dan terus belajar. Saya mengambil beberapa modul dari Dikdasmen, dari kemudian SIM PKB, dan dari beberapa bimbel-bimbel online berbayar ataupun
yang tidak bayar, yang free, yang saya pelajari, dan alhamdulillah saya dinyatakan lulus. Dan sekarang masih tahap menunggu SK. Semoga lancar doanya. Saya doakan juga Bapak guru semuanya semoga lancar dalam mengikuti seleksi rekrutmen tahun 2021 maupun 2022 nanti. Semangat dan terus berjuang. Dan untuk anak-anakku semuanya yang saat ini masih di bangku sekolah, ayo tetap semangat belajar. Ketika anak-anak sekolah, orang tua kalian sejatinya telah memberikan bekal bagi kalian untuk menghadapi masa depan kalian. Tetap semangat, berjuang dan berupaya, berdoa dan berikhtiar semaksimal mungkin. Terima kasih. Selamat berjuang. Semoga Allah meridhai perjuangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.